Setelah menjelajah ke Museum Raden Ajeng Kartini dan Lim Heritage di Rembang, penjelajah budaya melanjutkan perjalanan ke Lasem sebagai tujuan utama. Pertama-tama, penjelajah budaya mengunjungi salah satu rumah lama dengan arsitektur Tionghoa yang dimiliki oleh Ibu Farida. Bangunan yang usianya lebih dari 100 tahun ini masih berdiri kokoh. Konstruksi beton dan kayu yang kuat menjadikan bangunan ini masih tetap berdiri hingga sekarang. Deretan rumah-rumah tua berpagar tembok tinggi dan kokoh dengan arsitektur khas Tionghoa menjadi identitas yang membedakan kampung pecinan di Lasem dengan kampung-kampung lainnya. Kota tua Lasem menarik untuk dijelajahi karena merupakan kota pantai utara Jawa yang sejak lama menjadi daerah yang multikultur. Lasem memiliki keunikan yang berbeda dengan daerah pantai lainnya. Lasem mempunyai memori kolektif yang kuat tentang akulturasi budaya. Berikutnya, para penjelajah budaya menjelajahi Lawang Ombo atau rumah candu. Pada masa lalu, Lasem menjadi salah satu corong opium yang merupakan tempat untuk penyeludupan candu di dekat Sungai Babangan atau Sungai Lasem. Penyeludupan opium dilakukan dengan menggunakan kapal di waktu malam ataupun dini hari. Tempat penyeludupan candu yang terkenal di Lasem adalah kediaman keluarga Lim yang sekarang dikenal dengan Lawang Ombo. Mati dari kayu jati yang gede banget. Zaman dulu utuh kayu jatinya, jadi orang meninggal bisa nunggu sampai mungkin 40 hari baru dimakamkan. Untuk nyari kayu jati yang gede, matoki, neteli kayu jati. Setiap kapal pembawa candu berlabuh, pekerja Lasem secara hati-hati membongkar muat dan membawa karung berisi candu melewati lorong dari dermaga di dekat kelenteng Cuan Kiong menuju ke rumah candu. Jarak lorong menuju dermaga kecil kurang lebih 30 meter. Opium tersebut berhasil mendarat di sepanjang pantai utara Jawa. Sebagian besar mendarat di sepanjang pantai Jepara Rembang dari Juwana ke Lasem. Wilayah ini pernah berkembang pada perdagangan dan perkapalan. Karena meredupnya bisnis perdagangan pada abad ke-19, banyak pengusaha perkapalan dan nelayan beralih ke bisnis penyeludupan opium. Tahun 1870 hingga 1880 menjadi puncak keemasan era penyeludupan candu. Tidak heran apabila Juwana hingga Lasem mendapat julukan corong opium di Jawa. Melalui penyeludupan opium, kongsi-kongsi telah membangun jalur distribusi dari Rembang, Juwana, dan Lasem. Dari wilayah corong tersebut, opium didistribusikan ke selatan melalui Blora ke Surakarta dan melalui Kudus dan Demak ke Semarang. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Usah mikir namanya ya. Dulu kan harus gitu. Iya. Jadi generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga itu Ini masih bisa dihitung ya. Jadi langsung ketahuan ya, Iya. ini generasi keberapa gitu ya. Tapi sekarang udah enggak. Masih bisa gitu. Sudah jauh itu. Penjelajahan berikutnya melihat bangunan bersejarah yang dulunya digunakan sebagai Vihara Karuna Dharma. Setelah melewati beberapa bangunan pendukung, sampai pada bangunan utama yang memiliki ukuran besar. Pada ruang utama ini terdapat meja altar dan arca Buddha. Pada kanan dan kiri terdapat kamar-kamar, dan pada salah satu ruangan terdapat tangga ke atas, dan kita bisa melihat suasana ruangan yang berada di atas sekaligus memandang ke arah luar.
Kemudian perjalanan menuju ke kelenteng Cuan Kiong di Jalan Dasun, Desa Soditan, Lasem, yang merupakan kelenteng tertua di Lasem. Bangunan yang menghadap ke barat ini, pada pintu masuknya terdapat sepasang patung singa. Kemudian pada area dalam terdapat beragam mural yang masih terjaga keasliannya. Kelenteng ini mengacu kepada Dewi Mazu, Dewi perempuan para nelayan yang dulunya sangat terkenal. Dia memberikan advice, masukan, pengarahan kepada para nelayan ketika mereka berlayar di lautan. Baik sahabat budaya, itulah keseruan para penjelajah budaya di beberapa tempat bersejarah di Lasem, Jawa Tengah. Namun masih ada beberapa tempat yang akan dikunjungi oleh sahabat budaya di video berikutnya. Terakhir, kunjungi, lindungi, dan lestarikan.